Selamat pagi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di dalam Morning Call GPIB Senin 4 Maret 2024 bersama dengan saya Pendeta Timotius. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Mari kita buka Mazmur pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di awal hari ini, di pagi ini kami datang kepadamu. Sebelum kami mengawali setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab, bahkan kegiatan kami hendak mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan sesaat lagi menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini, bahkan juga kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dibacakan dari Mazmur pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 berdasarkan terjemahan baru edisi kedua. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di bawah judul perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ketika musuh-musuhku mundur, mereka tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Engkau duduk di atas tahta sebagai hakim yang adil. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau cabut, ingatan akan mereka lenyap. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan kita telah membaca Mazmur 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan tema perenungan Tuhan pelindung dan hakim yang adil. Saudaraku, pemazmur menunjukkan bahwa ketika ia ada di tengah-tengah orang yang menghimpitnya, ketika ia mengalami hal-hal yang buruk dari orang lain, pemazmur menyatakan bahwa satu-satunya pelindung dan penolong pemazmur hanyalah Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita tadi jelas mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung bagi orang-orang saleh. Yang mana artinya di sini bahwa Tuhan adalah pelindung dan hakim yang adil bagi setiap mereka yang percaya dan beriman kepadanya. Ayat 11 saudaraku di dalam pembacaan kita menjadi penekanan yang cukup penting. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Artinya setiap orang yang beriman dan percaya tidak perlu khawatir dan takut ketika mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Bahkan ketika ia juga bertemu
dengan orang-orang yang mungkin pernah melukai atau menyakiti diri dan hatinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kembali kita mengingat, tentu saja di antara kita ada yang pernah disakiti. Ada yang pernah mengalami perilaku buruk dari orang lain. Ada yang pernah terluka. Kedagingan kita sebagai manusia tentu saja biasanya kita ingin untuk membalaskannya. Kita ingin agar orang yang melukai kita, orang yang melakukan hal yang buruk kepada kita dapat merasakan dan mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, perenungan kita, saudaraku, pada saat ini mengajak kita untuk melihat. Sama halnya dengan pemazmur yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, begitu pula kita diajak untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahwa pembalasan bukanlah hak dan bagian kita, tapi yang terpenting adalah ketika kita ada di posisi seperti pemazmur, ataupun kita ada di posisi-posisi ketika kita terluka, kita tersakiti, kita diajak, mari datanglah kepada Tuhan. Sebab Ia adalah pelindung dan hakim yang adil. Ia akan berdiri untuk kita. Ia akan melakukan yang terbaik yang harus dan akan Ia lakukan. Dan alangkah lebih baiknya sebagai orang-orang Kristen yang percaya, hal yang terpenting yang harus kita miliki adalah tentu saja mengampuni. Bagaimana kita mau memulainya dengan mengampuni. Tidak hanya berkata dan bilang bahwa nanti Tuhan punya bagian untuk membalaskannya. Tuhan akan menghakiminya. Tapi jauh daripada itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mau mengampuninya. Tentu saja ini adalah tantangan yang cukup berat dan besar bagi kita, Bapak Ibu. Ini adalah tantangan yang tidak mudah. Namun inilah yang hendak kita lakukan dan usahakan. Mengawali hari ini, bahkan di dalam hari-hari kehidupan kita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita, Ia pelindung dan hakim yang adil. Kita menyerahkan dan mempercayakannya segalanya kepada Tuhan. Termasuk kondisi kita yang terluka, tersakiti. Tapi yang terpenting adalah bagi mereka yang menyakiti, melukai kita. Kita mau mengampuni mereka. Kita mau mendoakan mereka. Sehingga kiranya ketika waktunya Tuhan tiba, hal yang kita harapkan bukan hanya sekadar Tuhan akan membalas dan menghakimi mereka. Tetapi Tuhan akan menjamah dan mengubah mereka. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Sang Pelindung dan Hakim yang adil bagi setiap umat-Mu. Tuhan selalu ada melindungi kami, Tuhan selalu ada menjaga kami, bahkan Tuhan senantiasa menegakkan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tuhan, sama seperti pemazmur, kami hendak memuji akan segala hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan yang terpenting kami juga mau belajar dari kebenaran firman-Mu ini. Seperti seorang pemazmur yang mempercayakannya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun ia tersakiti, meskipun ia terluka, tapi kami tahu bahwa Tuhan adalah pelindung yang melindungi kami sekaligus hakim yang akan menegakkan keadilannya bagi kami. Tapi jauh melampaui itu ya Bapa, mengawali hari dan kehidupan kami. Biarlah kami terus mengingat bahwa ketika kami terluka, kami tersakiti, biarlah kami datang kepada Tuhan dan mempercayakannya. Tapi tidak hanya sekadar memohon kepada Tuhan untuk Tuhan membalaskan dan menghakimi mereka. Tapi yang terpenting juga kami mau memulainya dengan mengampuni mereka yang pernah melukai dan menyakiti hati kami. Mendoakan mereka. Sehingga ketika kelak tiba waktunya Tuhan, kami tidak hanya sekadar mengharapkan pembalasan dan penghakiman,
Tapi kiranya Tuhan boleh mengubah hati dan hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mempercayakan kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Lindungilah kami ya Bapa, jagalah kami ya Tuhan. Sehingga di dalam segala sesuatunya, di dalam setiap derap langkahnya, kami boleh senantiasa dan selalu merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi kami. Inilah harapan dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Itulah tadi renungan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan, kesegaran juga bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita.